Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun dari rumah saja. Semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Nah, anak solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, luar biasa. Semoga kalian tetap semangat belajar hari ini. Baik, untuk materi selanjutnya adalah kita belajar tentang bab 7. Apa itu? Yaitu tentang zakat, infak, dan sedekah. Silahkan disimak ya. Jadi sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin. Semoga pembelajaran hari ini membawa keberkahan dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, materi zakat, infak dan sedekah ini kenapa kita mempelajarinya? Karena zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Kemudian menunjukkan sikap bagaimana apa saja sih hikmah berzakat, berinfak dan bersedekah, mengapa kita harus melakukannya. Nah, itu kita akan mempelajarinya semuanya, dari apa itu zakat, bagaimana zakat, macam-macamnya zakat, untuk siapa saja, hikmahnya apa, itu nanti akan kita pelajari. Baik, silahkan disimak kembali. Nah, ini dia yang kita tanya-tanya. Apa itu zakat, apa itu infak, dan apa itu sedekah? Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Jadi bisa diartikan zakat itu mensucikan harta kita, ya. Sedangkan menurut istilah, zakat itu artinya sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Jadi zakat itu apa saja, kemudian diberikan kepada siapa saja, syarat-syaratnya apa saja, itu semua ada ya nak ya. Jadi tidak semua orang wajib untuk membayar zakat, tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kita lanjut. Macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kita sering dengar ya, zakat fitrah itu pasti semuanya sudah sering dengar karena setiap tahun kita melakukannya. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok dan dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri, betul. Jadi lebaran Idul Fitri setelah puasa kita selama 1 bulan. Nah, di akhir Ramadan kita membayar zakat fitrah. Kemudian apa sih zakat mal? Zakat mal adalah zakat harta penghasilan. Nah, apa saja nanti yang bisa dibayarkan zakat itu akan kita pelajari, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nah, apa itu nisab? Nanti kita pelajari. Jadi zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah zakat makanan pokok yang diberikan pada akhir bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal itu zakat penghasilan, yang mana penghasilan atau harta yang kita miliki itu sudah cukup nisab. Lanjut ya. Zakat mal hukumnya fardu ain.
yaitu wajib bagi orang muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat. Nah, ini wajibnya itu digarisbawahi ya dalam tanda petik. Jadi wajib bagi yang mampu dan telah memenuhi syarat. Zakat mal terdiri dari macam-macam bentuk dan ukuran. Sedangkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi orang Islam yang mampu, baik laki-laki dan perempuan, dewasa maupun anak-anak. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat abdan atau zakat nafas. Ya, itu zakat fitrah hukumnya wajib bagi yang mampu. Tapi zakat fitrah ini berupa makanan pokok di daerah tertentu. Itu wajib nak, baik bagi bayi yang baru lahir maupun orang tua. Nah, kalau zakat mal itu wajib bagi orang yang mampu dan telah memenuhi syarat. Lanjut lagi. Berikut adalah firman Allah yang menjelaskan tentang zakat, yaitu di surah At-Taubah ayat 103 dan surah Al-Baqarah ayat 43. Kalian bisa diperiksa di buku paketnya masing-masing ya, dibaca. Nah, surat Bismillahirrahmanirrahim tentang landasan ayat tentang zakat fitrah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan harta mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Kemudian mohon maaf Mislia salah sebut tadi itu tentang zakat mal. Jadi landasan tentang zakat mal itu surah At-Taubah ayat 103. Sedangkan landasan tentang zakat fitrah itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Itu semua ada di buku ya nak. Kalian bisa cek nanti di buku paket kalian sambil dibuka buku paketnya. Ada di halaman 81 dan di 84. Kita lanjut ya nak ya. Nah, ini yang tadi Kak Mislia sebut-sebut. Apa itu nisab? Apa itu haul? Apa itu muzaki dan mustahik? Nah, ini adalah istilah-istilah yang sering kita jumpai jika kita belajar tentang bab zakat. Nah, yang pertama dulu deh, yang tadi kita sudah pelajari yaitu nisab. Tadi zakat mal adalah zakat harta atau zakat penghasilan yang dikeluarkan seseorang yang mampu apabila sudah satu nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah jumlah harta telah mencapai ketentuan. Jadi nisab ini jumlah harta yang dimiliki. Hartanya apa? Nanti ada macam-macamnya, ada contohnya. Bisa harta dari binatang ternak, bisa pertanian, bisa emas, bisa logam, bisa harta berupa uang. Nah, itu nisabnya nanti bermacam-macam, berbeda-beda. Begitu ya. Itu kalau zakat mal. Jadi zakat mal itu berbeda-beda. Kalau pertanian juga, pertanian diberi pupuknya dengan apa? Dengan irigasi atau dengan yang lainnya, itu beda lagi jumlahnya. Nanti di kelas atas jika kalian mendalami atau di pesantren, nanti insya Allah kalian akan mempelajari lebih detail lagi tentang zakat ini. Nah, untuk di kelas 6 ini Mislia hanya mengenalkan ini loh zakat mal, ini loh zakat fitrah. Apa saja sih zakat mal itu? Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian ada gambaran, kalian ada wawasan tentang zakat. Kemudian haul.
Apa itu haul? Haul adalah harta yang telah dimiliki selama 1 tahun. Jadi telah memiliki harta tersebut minimal 1 tahun. Nisab, jadi kita sudah punya jumlah harta tertentu. Misalnya emas, kita sudah punya emas sebanyak 84 gram selama 1 tahun dan itu tidak berkurang. Nah, itu baru nanti wajib zakat. Tapi kalau tidak sampai jumlahnya tidak sampai 84 gram bagaimana, Miss? Ya berarti tidak wajib zakat. Kemudian muzaki, apa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang menunaikan zakat. Jadi orang yang membayarkan zakat itu disebut muzaki. Kalian kalau bayar zakat fitrah tuh kalian itu disebut muzaki. Sedangkan mustahik adalah orang yang menerima zakat. Yang menerima itu disebut mustahik. Paham ya sampai di sini apa itu nisab, apa itu haul, apa itu muzaki dan apa itu mustahik. Nah, oke, baik, kita lanjut lagi. Sebelum lanjut, Miss mau tanya, apa itu nisab? Oke, apa itu haul? Ya, baik. Kemudian apa itu mustahik? Iya, dan apa itu muzaki? Baik, hebat. Alhamdulillah. Berikutnya zakat mal. Syarat wajib zakat mal. Zakat mal syaratnya apa saja? 1. Beragama Islam. 2. Merdeka. 3. Telah mencapai nisab. 4. Telah 1 tahun dimiliki. Kemudian syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati apa saja? Milik sendiri. Kemudian harta tersebut dapat berkembang. Jadi berkembang itu maksudnya tidak berkurang. Cukup nisab, tadi jumlahnya cukup. Lebih dari kebutuhan pokok. Jadi memang kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari itu sudah terpenuhi. Dan memang zakat itu kekayaan yang dimiliki itu lebih dari kebutuhan sehari-hari. Bebas dari hutang. Jadi seseorang yang mempunyai hutang itu diwajibkan untuk membayar zakat terlebih dahulu, baru nanti kalau masih ada sisa dan waktunya lebih dari 1 tahun, haul itu maksudnya waktunya lebih dari 1 tahun baru boleh membayar zakat. Oke, itu ya. Harta yang wajib dizakati apa saja? 1. Emas, perak, dan uang. Yang kedua, perdagangan dan perusahaan. Ketiga, hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang keempat, hasil pertambangan. Kelima, hasil peternakan. Yang keenam, pendapatan dan jasa. Yang ketujuh adalah harta temuan. Dari semua itu ada syarat-syaratnya tersendiri dan harus dimiliki selama minimal 1 tahun. Nah, ini dia contohnya, Nak. Contoh zakat mal. Di buku paket juga ada di halaman 82 dan 83. Emas, nisab itu jumlahnya 85 gram. Waktunya dimilikinya selama 1 tahun. Kadar zakatnya itu harus dibayarkan 2,5%. Nah, muzaki itu siapa yang membayarkan zakat, yaitu orang muslim. Seperti itu ya. Banyak semua ada, perak berapa gram, kadar zakatnya berapa, uang simpanan, perdagangan, kemudian penghasilan pertanian, kambing. Nanti akan Miss Lia jelaskan lebih lanjut ketika gimit ya. Oke, selanjutnya. Contoh di sini Miss Lia tuliskan yaitu zakat mal dikeluarkan 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Menghitung nisab zakat mal yaitu 25. Kadikan nisabnya, nih Miss Lia kembalikan nisab dari harta yaitu 85.
yaitu emas itu 85. Bagaimana cara menghitungnya? Berarti 2,5% ya dikali 85. Oke, berarti berapa? Misalkan 85 gram dikali emas pada saat itu adalah 400.000 per gram. Jadi 85 gram dikali 400.000 hasilnya adalah 34 juta rupiah. Zakat yang harus dikeluarkan berarti berapa? 2,5% dari 34 juta yaitu 850.000 rupiah per tahun. Jadi kalau orang tua kalian punya emas sebanyak 85 gram selama 1 tahun itu wajib zakat. Zakatinnya berapa? Kalau sesuai dengan harga emas. Kalau harga emas itu 400.000 per gram tinggal dikali. Tapi sekarang harga emas itu sekitar 1 juta ya. Nah, kalian bisa hitung 1 juta dikali 85 berarti 85 juta rupiah dikali 2,5%. Seperti itu ya nak. Oke, sekarang zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah tadi? Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang dikeluarkan pada pada bulan Ramadan. Lebih disunahkan itu akhir bulan Ramadan. Syarat wajib seseorang yang membayar zakat yaitu 1 beragama Islam, semua usia baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya semua usia dari bayi dia lahir, baru lahir cepret owe gitu, itu udah wajib zakat. Memiliki penghasilan cukup jadi tidak kekurangan dalam makan sehari-hari. Setiap hari alhamdulillah ada aja rezekinya untuk makan. Nah, itu wajib mengeluarkan zakat. Masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, itu pokoknya intinya kalau seseorang tersebut masih hidup dan dia mampu dalam kebutuhan sehari-hari, dia wajib zakat. Kalau anak-anak, bagaimana cara membayar zakat? Yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Jadi yang bayarin adalah orang tuanya. Kemudian waktu membayar zakat itu kapan? Ada mubah, wajib, sunnah, haram. Mubah apabila dikatakan mubah apabila dibayarkan ketika dari awal bulan Ramadan, itu mubah. Wajib itu mengeluarkan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadan. Pada akhir bulan Ramadan itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sunnah dikatakan sunnah yaitu mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu biasanya langsung diberikan kepada yang berhak. Kalau kita ke musola kan kalau habis subuh orang-orang sudah repot menyiapkan untuk sholat Idul Fitri. Jadi memang sebaiknya kita berikan sebelum sholat subuh, itu kita wajib. Tapi kalau kita mau sunnahnya berarti sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sesudah sholat Idul Fitri jatuhnya adalah haram. Nah, itu tidak dinilai zakat tetapi sodakoh ya. Di situ sebelum sholat Idul Fitri. Kalau mau cari aman berarti di hari-hari akhir bulan Ramadan. Bentuk zakat fitrah bisa berupa makanan pokok seperti beras, gandum, sagu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, kalau kita di sini di Jawa kan pakainya beras ya. Kita memakai beras, terus beli beras yang bagus. Nah, itu untuk diberikan kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Yaitu ada 8 golongan. Yang pertama fakir. Siapa fakir? Orang yang tidak memiliki harta benda, itu namanya fakir. Yang kedua adalah miskin.
Siapa miskin? Yaitu orang yang mempunyai harta atau pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi sudah kerja tapi tetap kadang nggak dapat duit, jadi nggak makan. Kadang dapat makan itu kalau dikasih orang. Nah itu disebut orang miskin. Dia bekerja, dia mempunyai uang tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin dia cukup beli beras setengah liter dimakan buat sekeluarga semuanya. Itu cuma sehari, jadi nanti siangnya atau malamnya puasa nggak makan. Kemudian yang ketiga yaitu rikab atau hamba sahaya atau budak. Apa itu hamba sahaya? Yaitu orang yang dijanjikan merdeka atau bebas. Kemudian yang keempat adalah ghorim. Apa ghorim? Ghorim adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang tidak sanggup membayar utang yang dimilikinya untuk mengatasi kebutuhan dan berjuang di jalan Allah. Jadi karena misalnya kayak tadi tuh orang miskin, kemudian karena memang lapar banget, anaknya masih kecil-kecil, banyak dia berhutang. Karena semakin lama berhutang semakin banyak dia nggak mampu membayarnya. Itu masuk golongan ghorim. Kemudian yang kelima mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang keenam fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Ya, orang yang berjuang demi menegakkan ajaran Allah. Kemudian yang ketujuh adalah ibnu sabil atau musafir. Apa itu ibnu sabil? Ibnu sabil yaitu musafir, orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan yang baik dan tidak untuk perjalanan maksiat, ya, yang kehabisan bekal atau ongkos. Jadi orang yang berperjalanan jauh untuk kebaikan kemudian dia kehabisan ongkos, itu ibnu sabil atau musafir. Yang terakhir adalah amil zakat. Amil zakat yaitu panitia atau pengurus pembagian zakat. Nah, mungkin nanti kakak-kakak kalian ada ya yang sebagai amil zakat, ya seperti itu. Itu tadi adalah 8 golongan orang mustahik ya zakat, yang berhak menerima zakat. Jadi kalian harus hafalkan itu ya nak ya. Baik, berikutnya contoh tentang pembayaran zakat fitrah. Contohnya apa? Di sini yaitu per orang 3,5 liter atau 2,5 kilo ya. Kalau kilo di sini biar aman 3,5 liter, jadi biar nggak kurang. Dikali harga beras per liter. Misalnya harga beras per liter itu 10.000 dikali 3,5 liter, jadi 35.000 rupiah yang kita keluarkan. Tapi berupa beras ya. Zakat fitrah per orang sama dengan 2,5 kilo dikali harga beras per kilo. Itu dilihat dari segi beratnya, dia liter atau kilo. Berikutnya adalah manfaat zakat fitrah. Apa saja manfaatnya? Manfaat zakat fitrah adalah yang pertama, menolong orang yang kesusahan dan memberikan kegembiraan kepada orang yang kurang mampu di hari raya. Membersihkan jiwa manusia dan menumbuhkan sifat pemurah biar kita belajar berbagi itu. Kemudian sebagai perasaan syukur atas nikmat Allah, kita diberikan banyak limpahan berkah ya. Orang tua kalian kalau Ramadan banyak misalnya ada banyak bonus. Nah gitu kita berbagi dan mengucapkan syukur dengan memberi kepada orang fakir miskin. Terciptanya hubungan kasih sayang antara orang kaya dan orang yang kurang mampu. Nah, sekarang tentang infak dan sedekah. Kalian bisa lihat di bukunya halaman 86, infak dan sedekah. Apa itu infak? Infak adalah, jadi selain zakat kita bisa berinfak. Kalau zakat tadi hukumnya wajib, tapi kalau infak dan sedekah itu hukumnya sunnah.
Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Itu infak, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk kebaikan. Dengan berinfak bukan berarti mengurangi harta kita, tetapi akan menambahkan harta yang kita miliki. Itu harus digarisbawahi ya nak ya. Kalau kita berinfak bukan berarti harta kita berkurang, tetapi akan semakin bertambah. Dalam berinfak ini dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 133. Dapat kalian buka di halaman 87 ya. Kemudian sodakoh. Apa itu sodakoh? Sodakoh yaitu pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Sodakoh dapat berupa materi atau non materi. Tapi kalau infak itu berupa materi, itu perbedaannya. Bedanya infak dan sodakoh, kalau infak itu berupa materi uang, terus harta benda, beras atau makanan atau apa gitu. Tapi kalau sedekah itu bisa berupa uang, bisa berupa non materi. Bisa dengan apa Miss contohnya? Tenaga. Itu sedekah nak, kita bantu orang, itu sedekah. Kemudian ilmu yang kita miliki, kita ngajarin orang lain yang belum paham, itu sedekah. Nah, ada lagi yang lebih mudah. Apa sedekah yang paling mudah? Tabassum. Apa itu? Tersenyum. Tersenyum itu sedekah yang semua orang insya Allah bisa lakukan. Bahkan orang yang sariawan atau orang yang sakit gigi insya Allah bisa tersenyum walaupun tipis-tipis ya. Nah itu, jadi kalian kalau banyak bersedekah banyak tersenyum, tapi jangan senyum sendirian ketika nggak ada orang, itu aneh. Baik, kalian tahu ya bedanya sedekah dan infak. Berikutnya, macam-macam pemberian. Jadi apa sih itu tadi kita mempelajari zakat, infak, sodako itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk sosial kemasyarakatan, untuk kepentingan masyarakat. Jadi untuk menjalin hubungan sosial agar lebih harmonis ya. Kemudian pemberian ada yang dianjurkan dan ada yang dilarang. Apa itu? Kalau pemberian yang diperbolehkan itu contohnya hibah. Hibah itu apa? Pemberian yang diberikan dan tidak mengharap ganti atau balasan. Jadi kalau kita memberi jangan mengharap balasan. Insya Allah akan dibalas dan pasti akan dibalas oleh Allah ya. Kemudian wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan ibadah atau sosial kemasyarakatan. Seperti wakaf tanah untuk musola, wakaf tanah untuk makam. Nah itu ya, itu insya Allah amal jariah nak, pahalanya nggak akan habis-habis. Yang terakhir adalah fidyah. Apa fidyah? Fidyah adalah penebusan. Sedangkan menurut istilah fidyah itu penebusan yang wajib dilakukan seseorang karena ia tidak dapat melakukan kewajiban. Misalnya seseorang yang tidak dapat menjalankan puasa wajib di bulan Ramadan maka harus mengeluarkan fidyah ya. Tapi tetap di lain waktu tetap harus membayar puasa tersebut. Nah, kemudian pemberian yang dilarang. Apa itu pemberian yang dilarang? Pemberian yang dilarang itu adalah rishwah. Apa itu rishwah? Rishwah adalah suap menyuap. Kamu ajarin aku dong, ntar aku kasih uang. Nah, hati-hati ya, itu adalah suap. Bisa terjadi pada semua bidang kehidupan masyarakat. Jadi di situ Nabi bersabda, Allah akan melaknat orang yang memberi dan menerima suap dan perantara yang menghubungkan di antara keduanya. Ya, itu. Mengeluarkan infak dan sedekah harus dibiasakan karena melatih diri untuk memiliki sifat simpati kepada sesama. Baik, apa sih hikmahnya mengeluarkan zakat, infak dan sedekah?
Hikmahnya, 1. Mengikis sifat kikir dan melatih sifat dermawan. Yang kedua, menciptakan ketenangan dan menghilangkan kedengkian. Ketiga, menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan. Udah paham ya ini? Kalau menciptakan ketenangan itu maksudnya apa? Jadi tenang, terus tidak ada dengki. Orang yang kurang mampu dapat hadiah, dapat sedekah dari orang yang mampu, dia nggak dengki, nggak ngomongin itu dia kaya banget ya ini. Nah, menghindari yang seperti itu. Kemudian menambah semangat untuk terus mengembangkan harta. Jadi semakin bersemangat dalam bekerja. Kenapa? Karena supaya aku akan semangat bekerja, banyak penghasilan, nanti hartaku bertambah untuk lebih banyak memberi kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita hari ini selesai ya Nak. Terima kasih telah menyimak. Jika ada yang tidak mampu, insya Allah pekan depan akan mengadakan pelajaran sinkronus, yaitu kita akan tatap muka, tatap maya dengan Google Meet ataupun Zoom. Insya Allah akan diinfokan lebih lanjut. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.